Ya, berjumpa kembali kita di mata kuliah kalkulus integral. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai jumlah berhingga yang tujuannya untuk mengestimasi luas daerah di bawah kurva, ya. Sekarang kita lanjutkan tahapannya, yaitu lebih formal lagi. Nanti kita bawa konsep jumlah berhingga ini ke jumlah Riemann. Apa itu jumlah Riemann? Kita bahas di slide berikut ini. Ya, jadi jumlah Riemann ini nanti adalah konsep yang mendasari teori tentang integral tertentu nantinya. Setelah ini kita akan pahami dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan konsep tentang integral tertentu yang sudah Anda kenal di SMA dulu. Apa itu jumlah Riemann? Ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi dikenalkan oleh George Friedrich Bernhard Riemann, ya, itu matematikawan dari Jerman yang membangun konsep ini dalam rangka menentukan estimasi menggunakan jumlah berhingga yang sudah kita kenal sebelumnya, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa konsep ini mendasari tentang hitung integral tertentu yang sudah Anda kenal sebelumnya di SMA, ya. Nanti kita akan membawa konsep jumlah berhingga ini diperumum menjadi jumlah Riemann. Baik. Nah, kita konsumsikan kita punya fungsi yang terbatas, ya, f, yang terdefinisi pada selang AB. Nah, fungsi ini mungkin punya nilai negatif, ya. Jadi bandingkan dengan ketika kita bahas luas kemarin kan semua fungsinya kontinu dan positif. Sekarang tidak terbatas pada fungsi yang positif, ya, bisa saja bernilai negatif. Kodenya sama, kita bagi interval AB itu menjadi sub selang-selang, ya, yang sebanyak n misalnya, ya, dan kita namai kumpulan titik x0 sampai xn ini adalah partisi P, ya, yang mempartisi selang AB menjadi banyak n sub selang, ya. Jadi sub interval, jadi x0 nya adalah A, xn nya adalah B, ya. Jadi x0 nya A, xn nya B, partisinya ini, ya. Nah, lebar selang kalau yang kemarin kita bahas itu dan sama, ya, nanti untuk konsep jumlah Riemann ini lebar selang atau delta K nya itu tidak selalu sama, ya. XA min XK min 1 itu tidak selalu seragam, ya. Misalnya gambar ini, jadi yang ini lebih besar pada yang ini misalnya, ya, jadi tidak seragam. Ini yang saya katakan diperumum tadi itu, jadi fungsinya tidak terlalu positif dan selangnya tidak selalu sama lebarnya, ya. Nah, seperti ini ilustrasinya, ya. Jadi pada ini kita lihat sekarang, ya, bahwa selang-selangnya ini, subselangnya ini lebarnya tidak sama, sehingga persegi panjang terjadi pun tidak sama, ya, lebarnya, ya. Kalau kemarin kan seragam semua lebarnya. Kemudian seperti yang kemarin juga kita milih satu titik pada setiap selang ini, kita namakan CK ini, ya. Kita pilih salah satu untuk menentukan tinggi dari persegi panjang itu, sama bedanya dengan jumlah berhingga kemarin, ya. Ini juga jumlah berhingga tapi fungsinya sekarang lebih umum, ya, bisa dari bawah jadi atas dan sub selangnya tidak terlalu sama lebar. Nah, pada setiap sub selang itu kita bentuk perkaliannya, yaitu untuk membentuk suatu persegi panjang seperti yang kemarin juga, ya. Jadi FCK kali delta XK. Ketika FCK lebih besar dari 0, maka itu dari sumbu X, ya, maka hasil kalinya pasti positif dong. FCK positif, delta X nya juga, delta K nya juga positif. Tapi ketika FCK nya ini negatif di bawah sumbu X,
maka hasil kalinya juga negatif juga ya. Jadi kalau kita ngomong luas itu negatif dari luas bersih panjang yang diperoleh itu. Ingat, luas selalu positif, tapi kalau perkalian itu negatif ya, karena FCK-nya negatif. Jadi kita di sini nggak ngomong luas lagi, tapi nilai perkaliannya. Ya, bandingkan dengan tadi ya, dengan yang 5 berhingga kemarin ya, karena kita awalnya mendekati luas daerah di bawah kurva. Nah, sekarang kurvanya itu tidak selalu di atas sumbu X, bisa di bawah. Makanya kita fokus pada perkaliannya saja, tidak selalu berupa luas ya, karena tandanya negatif. Jadi secara umum kita bisa juga mulai dari sigma ya, FCK kali delta K, kita simbolkan dengan SP. Nah, SP inilah yang dikatakan sebagai jumlah Riemann fungsi F pada selang AB ya. Notasinya sama kalau nggak ada apa-apanya, tapi ketika kita berasumsi di atas tadi ya, bahwa fungsinya tidak selalu positif, sub selangnya tidak selalu sama lebar ya, delta K-nya tidak sama, maka ini lebih umum dibandingkan jumlah berhingga yang kita kenal sebelumnya ya. Itu yang kita bandingkan dengan jumlah berhingga yang kita pelajari sebelumnya. Baik. Nah, jumlah Riemann ya itu tergantung pada pilihan partisinya tadi ya. Partisinya bisa ada 2, ada 4, ada 6, dan 10, 16 dan seterusnya ya. Dan apabila di partisi, kalau kita asumsikan partisinya itu sama lebar ya, kita kembali ke yang kita belajar sebenarnya itu, bahwa delta K nya itu B min A per N ya. Dan kalau JK nya dipilih sebelah kanan atau kiri ya, maka FJK nya adalah CK nya adalah A ditambah K kali B min A per N ya. Jadi ini kalau saya perjelas di whiteboard ya. Kita lihat sekarang di whiteboard ya. Jadi kalau saya punya interval ya, AB A ya, panjang aja biar enak, B ya. Tadi kan ini lebarnya B min A per N ya. Ini kan batas kanan, berarti kan kalau saya punya ini kan berarti kan A ditambah B min A per N. Sedangkan ini apa ya, di sini A plus 2 ya, B min A per N, karena ini kan B min A per N 1 ya, ini 2 dan seterusnya sini. Ini jika 3 berarti kan A plus 3 B min A per N. Secara umum kalau ke K berarti apa? A plus K kali B min A per N. Itulah CK kita. Nah, ini rumus CK nya itu ini ya, seperti yang di slide tadi ya. Oke, ini makanya CK nya adalah A plus K min B min A per N. Nah, itulah S jumlah Riemann kita ya, dengan partisi sebanyak N dengan lebar subinterval yang sama besar. Nah, sekarang Anda coba bagaimana kalau saya ingin CK nya itu adalah batas kiri, ini kan batas kanan ya, ini kan batas kanan ini. Jadi CK nya adalah batas kanan ya, ulang. Nah, sekarang bagaimana kalau batas kiri ya, coba dicoba sendiri ya nantinya ya. Saya ingin tahu bagaimana Anda membuat F CK nya sehingga berpengaruh pada tingginya nanti kan dari FCK nya gitu ya. Oke, nah contoh sekarang ya. Jadi misalkan kita punya fungsi F Y sama dengan X kuadrat min 1 ya, parabola ada ke atas dengan digeser satu satuan ke bawah ya.
Nah, jumlah Riemann yang diminta ya itu membagi subselangnya menjadi 3 ya, dengan lebar yang sama, jadi 3 sama ya. Jadi kalau kita kembali ke kemudian CK yang dipilih yang di kiri, batas kiri dan batas kanan. Ini jangan 3, 4 saja ya, 4 ya, enggak, biar enggak ganjil ya. Oke, kita ke whiteboardnya sekarang ya. Oke, nah coba lihat di whiteboard ini ya. Jadi fungsi kita tadi adalah, fungsinya saya gambar dulu. Oh kok merah. Oke, fungsinya gambar dulu. Jadi apa? Y sama dengan X kuadrat min 1 dari 0 sampai 2. Jadi karena min 1 maka grafiknya kira-kira seperti ini kan, motong di min 1 dan 1 ya, ini dan min 1, 0, min 1. Jadi grafiknya kira-kira begini. Oke, ini ya, kita perpanjang karena kita mau menghitung sampai 2 begini. Oke, jadi ini 1, ini 2. Oke, nah sekarang persegi panjangnya di batas kiri ya, yang A tadi batas kiri, yang A tadi kalau CK nya di batas kiri subselang ya. Nah, artinya kita membagi selang ini 4 tadi kan, ada 4 subselang, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita punya subselang yang hijau ya, di subselang 0, setengah, kemudian setengah, 1, 1,3/2 dan 3/2,2. Kalau batas kiri berarti kan S nya, S4 tadi ya, itu kan F0 kali lebarnya berarti berapa? Setengah ini ya, subselang ini masing-masing setengah, ditambah F setengah ya, yang ini sekarang kali setengah lagi, ditambah F1 kali setengah dan F3/2 kali setengah ya, sedikit kali setengah. Oke, F0 kita masukkan ke fungsinya, F0 kan min 1, jadi min 1 kali setengah ditambah F setengah, 1/4 ditambah kurangi 1 berarti min 3/4 ya, kali setengah ditambah F1 berarti 1, 0 ya, kali setengah ditambah F3/2 berarti 9/4 dikurangi 1 berarti 5/4 ya, 5/4 kali setengah. Nah ini kan sebenarnya luas persegi panjang, masing-masing ini persegi panjang, ingat toh. Jadi kita punya F0 bawah ya, F0 kan min 1, ini tingginya persegi panjangnya ya, yang hijau ini. Nah ini, kemudian F setengah min 3/4 tadi, ini min 3/4 ini ya, persegi panjangnya. Oke, kemudian
Yang ketiga 0 ya, di sini 0 karena F1 0 kali setengah ya 0, jadi nggak ada besi panjangnya. Yang ketiga F3/2 itu ini ya, ini F3/4, jadi F3/2 5/4 tadi, ini 5/4, ini tadi min 3/4 ya. Oke, jadi bersih banyak ini. Sudah, ini kita jumlahkan, jumlahnya yaitu ini yang hijau ini ya, estimasi atau 5 dari fungsi f dengan 4 partisi tadi itu, min setengah min 3/8 ya, 0 terus ditambah 5/8, jadi berapa ini, 4/8 by 7/8 berarti min 2/8 atau min 1/4, min 1/4 ya. Itulah estimasinya. Nah, perhatikan di sini kita tidak ngomong luas ya, ini hanya estimasi dari daerah, bukan luas daerah, estimasi dari daerah F ya, F ini ya, dan sumbu X. Di daerahnya itu tentunya ini kan, daerahnya itu ini sebenarnya kan, biru ya, gambar biru ya, daerah itu ini. Nah, ini dan ini. Nah, ini daerahnya, dua daerah itu ya. Nah, itu yang kalau di batas kiri ya. Kalau batas kanan gimana? Anda bisa coba sendiri ya. Jadi nanti tinggal ambil batas kanannya sekarang ya. F1, F1 ya, F1, F1, F3/2 dan F2 semua kalikan dengan setengah begitu ya. Baik, kita kembali ke mana, ke PowerPoint lagi ya. Silakan dicoba untuk yang cara yang apa, B dan C nya ya gitu. Selanjutnya ya, nah jika subselang itu lebarnya sama tadi ya, maka kita cukup mengontrol lebarnya untuk mencari estimasi yang akurat ya. Semakin banyak n nya maka semakin akuratlah aproksimasi atau estimasinya ya, seperti hanya di berimba kemarin. Nah, bagaimana kalau tidak sama lebarnya ya? Ini kan kalau yang ini tadinya sama lebarnya ya, ini sama lebarnya kasusnya yang ini. Kalau yang ini kasusnya sama lebarnya, lebar sama, subselangnya ya, B min A per N, tinggal mengontrol seberapa besar N nya, maka semakin kecil dan semakin akurat nantinya. Nah, kalau berbeda-beda lebarnya, maka kita pilih untuk mengontrol nanti bagaimana apa yang dikontrol sekarang. Kalau tadi kan N nya yang diperbesar gitu ya, kita pilih dulu subinterval yang terbesar ya. Nah, dari situlah kita definisikan yang namanya norm ini ya, norm dari P tadi. P nya kan banyak, membagi berapa subselang gitu ya dengan lebar berbeda. Kita normnya berapa, yaitu norm dari P yaitu merupakan lebar subinterval yang terbesar ya. Itulah norm dari P. Dari situlah nanti kalau kita ambil yang terbesar jauh diperkecil sekali ya, maka tentu saja sub-sub selang lainnya juga menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau kita cukup kontrol satu yang besar saja diperkecil, maka artinya kita membuat persegi panjang itu tipis-tipis sekali ya, cukup mengontrol yang terbesar saja. Seperti hanya ini contohnya ya, kalau saya punya partisinya adalah dari 0, 0,2,
0,6, 1,5 dan 2, maka norm dari partisi ini adalah 0,5, karena yang ini ya, ini dan itu sama 0,5. Kalau sama nggak apa ya, itu yang terbesar berarti kan. Nah itulah yang nanti kita perkecil. Kalau itu perkecil maka intervalnya akan juga ikut lebih kecil lagi kan? Itu cara nanti mengontrol lebar dari subinterval ya, apabila subinterval beda-beda lebarnya. Nah, jumlah Riemann ini dikaitkan dengan partisi dari selang ya, AB ya. Jadi tujuannya untuk mengaproksimasi atau mendekati, mengestimasi ya, daerah, bukan luasnya ya, daerahnya antara kurva F dan sumbu X ya. Partisi dengan norm menuju 0 menghasilkan sekumpulan persegi panjang yang mengaproksimasi daerah tersebut dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Nah tujuan nanti kita ketika n-nya besar sekali maka partisinya kecil sekali ya kan. Sama ketika normnya kecil sekali, normnya kecil sekali maka partisinya juga kecil sekali. Jadi kalau yang sama itu n-nya berbesar, kalau yang nggak sama normnya diperkecil. Contohnya ya. Nah sekarang kita pakai ini ya untuk menentukan jumlah Riemann ya, tapi yang berhingga dulu ya. Nah, lalu kita contoh kedua tak hitung limitnya ya. Contohnya ini masih kita pilih yang n sub selang dengan lebar yang sama ya. Jadi n-nya kalau mau nanti limitnya diperbesar, tapi ini belum, masih menghitung bagaimana jumlah Riemann-nya ya. Jadi nanti kita coba hitung. Jadi ini kita hitung pakai whiteboard ya. Jadi kita nomor 1 ya, fx sama dengan 2x untuk interval 0 pada interval 0 sampai 3. Kita kembali ke whiteboard, geser dulu ke atas. Oke. Jadi nanti intervalnya berapa tadi? 4 ya. Subintervalnya ada n ya, n. Kita nggak tahu n-nya berapa, pokoknya berhingga ya. Jadi kita tulis fx sama dengan fx sama dengan 2x pada selang 0, 3. Artinya di sini saya butuh apa? Sub selangnya ya. Ukuran sub selangnya berapa? Tadi dibagi n ya. Dan kita pilih CK di batas kanan gitu ya. CK di batas kanan. Jadi kalau saya ilustrasikan grafiknya kan garis lurus gitu ya, fx sama dengan 2x dengan gradien 2 ya, melalui 0,0 ya. Gambarnya begini kira-kira, gradien 2 ya. Ini itu ya, ini y sama dengan, atau fx sama dengan 2x ya. Ini x-nya. Ya. Nah, maka sekarang adalah mencari partisinya ya, di n-nya dibagi sebanyak n subinterval, sub selang ya, dengan lebar sama. Artinya lebarnya berapa? Karena ini panjangnya 3, maka delta k-nya itu sama dengan 3/n. Oke. Ya. Kemudian CK-nya sekarang. CK ini harus pakai rumus ya. Karena kita
Di sini kan ini 3, misalnya ini 3 ya. 1, 2, 3, 3 aja toh. Lebarnya 3. Ini dibagi N, tadi kan saya punya misalnya N ya. Jadi ini berapa? Kalau ini 0 berarti yang ke sisinya ini berapa? Oh, berapa tadi? 3 per N ya. Kalau ini berapa lagi? 6 per N ya kan? Gitu kan? Jadi 0 tambah, tadi kan A ditambah K kali B min A per N tadi. Dan seterusnya. Jadi ikannya ini apa? K ya, kali 3 per N atau 3K per N. Jadi jumlah rimanya adalah Sn ya. Berapa? Saya pakai sigma ya. K dari 1 sampai N. Kita hitung bersih panjangnya berarti kan F CK kali delta K ya. Ini delta lain adalah 1 sampai N dari F CK berapa? F dari 3K per N ya, kali delta K nya adalah 3 per N ya. Jadi kalau saya masukkan ke rumusnya berarti ini 2X berarti kan sigma K sama dengan 1 N dari 2 kali 3K per N dikalikan dengan 3 kali per N ya. Terus dari sini kita sederhanakan, ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari berapa ini? 16 ya. 9 kali 2 16 ya. 16 K ya per N kuadrat. Nah, seperti yang lalu, N kuadrat bisa keluar dari sigmanya, berarti kita punya 1 N kuadrat 16 ya, 16 per N kuadrat sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. Nah, ini udah kita kenal ini udah kita kenal sebelumnya kan, dan kita buktikan ini sama dengan apa kemarin? Sama dengan 16 per N kuadrat kali N plus 1 per 2. Jadi kita punya 9 ya. N plus 1 per N. Inilah jumlah N nya, jumlah apa rimannya ya untuk N suku. Bagaimana kalau ini kita teruskan ya, kalau N nya sampai tak berhingga. Jadi kita hitung limitnya sekarang, itu yang kita hitung limit jumlah rimannya, limit N menuju tak hingga dari Sn tadi ya, itu tadi hasilnya itu kan limit dari N menuju tak hingga dari 9 N plus 1 per N. Nah, kita ingat hitung limit gimana? Yang paling mudah ya, kita cek masuk dulu apa sih yang masukkan tak hingga. Bentuknya adalah bentuk tak wajar tentu ya, tak hingga per tak hingga ya kan. Kita bisa pakai dari L'Hopital ya. Jadi kita punya limit N menuju tak hingga dari diturunkan dong 9 per 1 sama dengan 9. Itulah
estimasi atau aproksimasi dari bangun ini kan. Yang tidak lain sebenarnya itu apa? Ya, kalau ini saya hitung, ya, saya hitung, ini kan 3, ke sana berapa? 6 tuh ini. Ya, 6 tuh ini. Ya, ternyata sebenarnya itu ini kan. Ya luas darah ini, kebetulan ini adalah di atas kurva, di atas jumbo X, maka jadi luas tuh ini. Sama dengan 9. Sama ya. 3 kali 6 bagi 2, segitiga. Nah, itulah ya bagaimana integral bisa kita gunakan untuk menghitung luas daerah tadi pakai limit itu saja, berawal dari aproksimasi. Baik, saya kira cukup jelas ya. Kalau kita kembali ke PowerPoint lagi, silakan dicoba nomor B ini, dan masih banyak lagi latihan-latihan yang bisa Anda kerjakan ya di subbab 52 nomor 33 sampai 46. Selamat mencoba, kita diskusikan di ruang web meeting kita nanti. Terima kasih.